Salam teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali membaca Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 23. Mari kita dengarkan. Bapa, hanyalah firman dan lagu ini yang bisa dalam firman Tuhan. Pada Paulus di Korintus, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus tinggal di rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah, berusaha menyadarkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan bicara kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah di atas kepalaku sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah orang bernama Titus Yusus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadah. Tapi Krispus, kepala rumah ibadah itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan isi rumahnya. Dan banyak dari orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi mereka diri dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan, jangan takut, terus telah mendengarkan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah mengenai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus itu selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah dengan mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, makinlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha menyaingkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio pada orang-orang Yahudi itu, hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadah, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tapi Galio sama sekali tidak menyalahkan hal itu. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara situ dan berlayar ke Syria. Lalu ia mencukur rambutnya di Kenarea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka ke Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadah dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tapi ia mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya. Lalu bertolaklah ia dari Efesus, lalu sampai di Kaisarea. Dan setelah naik ke darat dan beri salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajah seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk menemukan hati semua murid. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam salah kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara. Dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadah. Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan
teliti menjelaskan padanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid itu supaya mereka menyambut dia. Tibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membakar orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan diri dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Tuhan, maaf aku tidak konsen baca firman Yesus dan membaca masalah sejarah saja. Ya Allah, tahu dosa apa yang membuatku jauh daripadamu. Tuhan tidak pernah jauh dari Tuhan Yesus dekat denganmu. Dan apa itu Tuhan Yesus? Aku minta maaf atas segala dosa Tuhan. Aku sedang bergumul dengan pikiran Tuhan. Dan apa itu Tuhan Yesus?